Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu tayangan video YouTube yang dibagikan sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Dan biarlah melalui ibadah secara online ini yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dengan saya datang memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini, yang mana ibadah kita akan kita mulai bersama-sama. Terlebih dahulu kita mulai di dalam doa sebelum kita melaksanakan ibadah kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikirannya untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai makanan bagi tubuh rohani kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah roti dan air kehidupan bagi kita yang akan memuaskan jiwa kita yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu arahkan kepada Tuhan pada hari ini, dan kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan yang diberikan bagi kami, untuk kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan akan tetap berkarya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kerinduan kami dalam ibadah kami secara online ini, kami boleh betul-betul mengalami suatu pembaharuan yang daripada Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan yang daripada kuasa Roh Kudus yang menjamah hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga hidup kami boleh tetap dapat melangkah maju bersama dengan Tuhan di hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Roh Kudus berkarya. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan. Mari Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan nama berdoa buat umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online, menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memberikan hikmat dan memberikan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Segala kuasa intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami ada pada pagi hari ini, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Urapi kami Tuhan, dan kami mau terus menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dikasih Tuhan yang beribadah buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami mau Tuhan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih yang kami
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan dengan firman segala perkara kami tanggung jawab. Tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari. Urapi kami juga jemaat Tuhan, sehingga kami boleh dengar akan firman Tuhan. Dan bukan dengar begitu saja, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu pada siang hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa yang tersebut. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita bersama-sama naikkan kepada Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita dan kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan saya sampaikan melalui khotbah saya pada hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu, dan biarlah hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian ditujukan kepada firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu buat kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, bahkan yang menegur kami untuk mendidik kami, membawa kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini benar-benar Tuhan boleh mengubahkan kami, boleh mengingatkan kami, boleh menyadarkan kami untuk kami kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu kami memiliki hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan dalam kebenaran Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dengan melakukan kehendak, yaitu firman Tuhan. Tuhan tolong umat Tuhan yang akan mendengarkan, dan Tuhan tolong hamba yang akan menyampaikan. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Roh Kudus memimpin dan Roh Kudus menolong hamba, sehingga apa yang disampaikan ini betul-betul berasal dari isi hati Tuhan, bukan dari buah pikiran hamba sebagai manusia yang terbatas. Dan kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu, bahkan ingin mencuri benih firman Tuhan yang disampaikan, ditaburkan, ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Lagi biarlah Roh Kudus menguasai umat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan,
dan Roh Kudus menguasai hamba. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung saja kita akan ambil di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Mari buka di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu pegang di Alkitabnya atau Alkitabnya dan simak baik-baik. Saya akan bacakan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi, dosamu sudah diampuni. Berarti dia menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir dengan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kabar kedatangan seorang guru yang dapat mengadakan mujizat ke Kapernaum segera tersebar, sehingga menyebar di daerah Kapernaum itu, yang menyebabkan kemanapun Yesus pergi ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, ada begitu banyak orang yang berkumpul bersama dengan Yesus. Mengapa saudara? Karena mereka ingin melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir roh jahat. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya pun ke dalam dunia ini yaitu untuk membawakan dan menawarkan karunia yang indah bagi semua orang. Bukan hanya karunia kesembuhan secara fisik jasmani, mengalami mujizat disembuhkan dari sakit penyakit. Bukan hanya karunia dibebaskan, dilepaskan dari roh jahat yang menguasai hidup seseorang, melainkan di sini Yesus menawarkan karunia yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan orang yang mau percaya kepadanya. Nah, mulai pembacaan firman Tuhan ini ada 3 karunia. Yang pertama adalah karunia pengampunan. Karunia pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepadanya atau orang yang mau percaya kepadanya. Pengampunan, setiap kita tahu bahwa setiap kita membutuhkan yang namanya pengampunan di dalam kehidupan kita. Di dalam kekristenan, pengampunan dosa tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Ada 2 saja.
Yang pertama syaratnya adalah pertobatan dan mau mengampuni. Nah, berbicara tentang pertobatan, pertobatan adalah perintah, sebuah perintah yang paling sukar, sebuah perintah yang paling sulit untuk ditaati, yaitu pertobatan. Perintah yang paling sulit untuk ditaati kita sebagai manusia. Mengapa itu sulit untuk ditaati? Karena pertobatan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan di dalam Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa buka Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa buka Roma pasal yang ke-12. Ada Rasul Paulus mengatakan di situ ayat pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, bahwa pertobatan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang kedua. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Tubuh kita ini kita persembahkan sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya di mana kita harus mempunyai suatu keinginan yang tulus, keinginan yang ikhlas yang keluar dari hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Yesus. Bagaimana caranya untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita? Yaitu dengan kita hidup benar, dikatakan. Cara hidup benar yaitu dengan kita mematikan setiap keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam diri kita. Mematikan setiap keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang saya katakan, pertobatan itu sulit. Sulit kenapa? Sulit untuk ditaati. Pertobatan adalah sebuah perintah Tuhan yang paling sulit untuk ditaati, karena kita harus mentaati apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan keinginan yang tulus ikhlas menyenangkan hati Tuhan kita. Dengan apa? Hidup benar dan mematikan setiap keinginan-keinginan dosa dan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita, yang seringkali menjadi penghalang, menjadi penghambat untuk kita dapat mempersembahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan adalah dosa dan daging kita ini yang masih melekat kepada dunia ini. Nah, Tuhan mau kita mempersembahkan sepenuhnya hati kita, hidup kita, untuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan, membuang segala dosa dan kejahatan yang ada dalam diri kita, dan kita membuang, mematikan setiap keinginan-keinginan daging dalam diri kita ini. Saya mungkin nggak perlu menjabarkan pada Bapak Ibu sekalian keinginan dosa dan keinginan daging itu seperti apa. Kita semua sudah dewasa, kita sudah mengerti apa itu dosa, apa itu keinginan daging. Tentunya keinginan dosa dan keinginan itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang sudah masuk dalam pertobatan, dia harus mentaati perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan berdosa yang mengikat dirinya, menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging yang menghantui kehidupannya, dan mengikuti apa yang menjadi keinginan roh, yaitu keinginan daripada Roh Kudus, dengan mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pertobatan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, tidak hanya yang dikatakan firman Tuhan itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dengan mematikan keinginan berdosa, keinginan daging dalam diri kita. Tapi yang kedua, di dalam Roma 12 ayat yang keduanya mengatakan, janganlah kita menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita sebagai
manusia kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang sedang menuju pada suatu kejahatan, di mana kejahatan semakin merajalela, yang menandakan bahwa dunia ini semakin jahat. Makanya kita harus waspada, dan kita harus mau terus-menerus setiap hari diubahkan oleh Tuhan, baik di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita berkata-kata, di dalam cara kita berbuat, di dalam cara kita bertindak. Kita mau terus diubahkan oleh Tuhan setiap hari, diperbarui oleh Tuhan setiap hari, sehingga menjadi serupa dengan apa yang Yesus mau, menjadi serupa dengan Kristus, memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus, perkataan-perkataan seperti Kristus, tindakan perbuatan kita seperti Kristus. Artinya, bagaimana caranya kita membuat pikiran, perkataan, tindakan kita selaras, seturut dengan Kristus Yesus, yaitu dengan cara membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang akan menyelaraskan pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kita seperti Kristus, hanya melalui firman Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita dapat perkataan kita selaras dengan perkataan Kristus, pikiran kita dapat selaras dengan pikiran Kristus, perbuatan kita dapat selaras dengan perbuatan Kristus, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Saudara, ada banyak di negara-negara yang kekristenan itu ditekan, dan kekristenan itu sangat sulit untuk menunjukkan dirinya. Contohnya kita lihat di negara-negara, dosa banyaklah, negara komunis seperti di Cina. Betapa kita melihat kekristenan sangat ditekan. Orang-orang Kristen dianiaya. Mereka mempunyai Alkitab, tetapi Alkitab itu mereka bagi-bagikan ayat per ayat, sehingga mereka berusaha setiap hari untuk menghafal setiap ayat firman Tuhan, setiap pasal daripada Alkitab, mereka menghafal itu. Sementara ada banyak, termasuk saudara kita, mungkin dalam keluarga kita saat ini, dalam satu rumah bisa mempunyai 2 bahkan lebih Alkitab ada. Namun apa yang terjadi kalau kita melihat Alkitab itu kemungkinan hanya ditaruh di atas lemari, atau ditaruh di dalam laci yang penuh dengan debu. Ketika hari Minggu, hari untuk beribadah, baru kemudian kita ambil, kita bersihkan, dan kita bawa datang ke gereja untuk kita beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita dapat selaras dengan Kristus? Kalau kita tidak pernah membuka Alkitab kita tidak pernah membaca Alkitab kita, bagaimana kita dapat selaras dengan apa yang Kristus mau di dalam hidup kita? Makanya menjadi serupa, berarti kita harus menjadi serupa dengan apa yang Yesus mau bagi kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu yang pertama, yaitu syarat untuk menerima pengampunan dosa, yaitu di dalam iman kekristenan, yaitu pertobatan dan mau mengampuni. Yang pertama pertobatan, yang kedua mengampuni. Nah, mengampuni orang yang bersalah dan tidak menyimpan dendam kepada orang yang menyakitkan kita memanglah tidak mudah. Nggak gampang, saudara. Ngomong tuh gampang, tetapi prakteknya yang sulit. Tetapi itu harus kita lakukan. Bagaimana Bapa di surga akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Di dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Makanya ayat 12-nya mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita harus mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang berbuat kejahatan kepada kita, baik itu orang yang mengecewakan kita, baik orang-orang yang mengkhianati kita, baik orang-orang yang mungkin yang menipu kita, baik mungkin orang-orang yang melecehkan kita, memfitnah kita, meremehkan kita, tidak menghargai kita. Kita harus mau mengampuni mereka atau memaafkan mereka dan tidak menyimpan dendam di hati kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Inilah syarat dari pertobatan kita sebagai orang Kristen, yaitu ini yang harus dilakukan, yaitu mengampuni. Yang kedua, kita harus
mengampuni. Yang pertama syaratnya adalah pertobatan, yang kedua adalah mengampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang nggak mudah, memang nggak gampang melupakan orang yang telah melukai kita. Bekasnya itu masih ada. Tetapi saya percaya waktu kita membuka hati mengampuni, Yesus akan memberikan karunia pemulihan bagi kita. Dia akan membalut luka kita. Dia akan menyembuhkan luka-luka hati kita karena dikecewakan, karena dikhianati, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mau berdamai dengan orang lain, baik dengan orang-orang yang melukai kita, baru kita dapat berdamai dengan Allah Bapa kita di surga. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, karunia yang kedua yang Yesus tawarkan kepada orang yang percaya kepadanya dan orang yang mau percaya kepadanya, tidak hanya karunia pengampunan, tetapi yang kedua adalah kepenuhan. Dosa itu disamakan dengan suatu penyakit yang menggerogoti hidup kita, penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Cara kerja penyakit itu memang tidak langsung spontan, tapi secara perlahan. Sama, cara kerja dosa itu tidak hanya spontan, tetapi secara perlahan, dari kecil menumpuk. Sama seperti orang hamil. Wanita hamil itu kan tidak langsung kelihatan langsung 9 bulan, 10 hari. Tetapi mulai dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, baru mulai kelihatan besar dan membesar. Kemudian melahirkan anak. Sama, dosa itu mulai menumpuk, kecil, meningkat, akhirnya melahirkan yang namanya kebinasaan. Makanya dosa disamakan dengan yang namanya penyakit. Dan pengampunan dari Tuhan itu diibaratkan kita memperoleh yang namanya kesembuhan dari penyakit dosa itu. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa kita seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dosamu telah diampuni. Nah, sama Yesus itu disamakan juga sebagai seorang tabib, istilahnya seperti seorang tabib. Yesus datang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Untuk apa? Untuk disembuhkan dari sakit penyakitnya. Nah, di sini sebagai seorang tabib, sakit penyakit secara jasmani. Tetapi sebagai Tuhan, Dia menyembuhkan dari sakit penyakit dosa yang menjalar di dalam setiap tubuh kita, dalam setiap hidup kita. Dan Dia menawarkan itu untuk apa? Untuk melepaskan, membebaskan kita dari penyakit dosa itu. Dan Dia akan memenuhi dengan karunia-karunia yang luar biasa, karunia-karunia yang dasar daripada, yaitu kasih karunia kebaikannya memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi masalahnya ada 3 jenis orang atau 3 jenis pasien yang tidak mau disembuhkan, yang tidak mau dibebaskan, yang tidak mau dilepaskan, yang tidak mau dipenuhi oleh Tuhan. Yaitu orang yang tidak mengenal Dia. Yang kedua adalah orang yang mengenal Dia tetapi tidak mau percaya kepadanya. Kenal Yesus, tahu Yesus, bahkan itu adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak mau percaya kepadanya dengan sepenuhnya. Orang yang tidak mau mengakui bahwa dia membutuhkan Yesus. Inilah yang ketiga. Jadi pertama, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang mengenal Dia tetapi tidak mau percaya kepada Dia. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus dibutuhkan, bahwa dia membutuhkan Yesus di dalam hidupnya. Nah, ini 3 penyakit atau 3 pasien, 3 orang maksud saya, maaf, 3 orang yang tidak mau disembuhkan. Pertanyaannya, saudara termasuk golongan orang yang mana? Pertama, kedua, atau 3? Jikalau saudara ketiga-tiganya nggak ada, berarti saudara adalah orang-orang yang mau menerima kepenuhan, yaitu kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebagai karunia, saudara disembuhkan dari penyakit dosa yang ada menggerogoti tubuh saudara dan saya, kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Mau disembuhkan? Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, karunia yang indah bagi semua orang yang percaya padanya dan orang yang mau percaya padanya, yang Tuhan tawarkan, Tuhan berikan,
yaitu pengampunan dan kepenuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kebebasan. Di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, coba Bapak Ibu buka Markus pasal yang ketiga. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di situ perikop ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu, ini orang-orang Farisi ini, pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari Sabat di dalam bahasa Yunaninya sabaton, yang artinya perhentian. Sekali lagi, hari Sabat di dalam bahasa Yunaninya sabaton, yang artinya yaitu perhentian. Nah, Allah memberikan hari Sabat kepada orang Israel setelah orang Israel keluar dari Mesir. Dan hari Sabat hari itu menjadi suatu tanda hari khusus bagi orang Israel dan Allah. Hari khusus antara orang Israel dan Allah. Nah, ada beberapa alasan, yaitu ada beberapa alasan yang kuat bahwa prinsip-prinsip hari Sabat itu masih tetap berlaku hingga sampai dengan saat ini. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya yang percaya pada Yesus. Prinsip-prinsip hari Sabat ini masih tetap berlaku, Bapak Ibu sekalian. Dan hari Sabat ini harus dikhususkan. Satu hari selama 7 hari, atau satu hari dalam 7 hari, sebagai hari perhentian bagi kita orang Kristen, sebagai hari penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Apa yang menjadi alasannya? Alasannya adalah bahwa hari perhentian atau hari Sabat yang kudus itu sudah ditetapkan. Kita tahu sudah ditetapkan sebelum ada hukum Yahudi. Dan yang kedua, mengapa? Karena hari perhentian hari Sabat ini adalah satu hari yang menguntungkan umat Kristen, menguntungkan kita orang yang percaya kepada Yesus untuk kita beristirahat dari pekerjaan kita, dan kita datang untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi hari Sabat ini hari perhentian yang menguntungkan bagi kita, tidak hanya untuk beristirahat dari pekerjaan kita, aktivitas kami, tetapi untuk kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hari Sabat atau hari perhentian ini sebagai tanda kepada dunia, menunjukkan sebagai tanda kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus dan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah di hari perhentian atau hari Sabat ini untuk datang mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui ibadah persekutuan saudara seiman kita, melainkan kita melakukan aktivitas kita terus, kita bekerja, bisnis, buka usaha dan lain sebagainya, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa
kita adalah milik Kristus dan Yesus adalah Tuhan kita. Makanya sebagai orang Kristen, hari Sabat ini atau kita sebut hari Minggu ini sangat penting bagi kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan sepanjang 1 minggu bagi kita. Perlu. Tidak hanya itu menunjukkan bahwa kita adalah milik Yesus dan Yesus adalah Tuhan kita. Sementara kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lain, waktu mereka untuk datang beribadah, pekerjaan mereka tinggalkan, usaha mereka tinggalkan, bisnis mereka tinggalkan, mereka datang terlebih dahulu menyediakan waktu mereka untuk mereka datang menyembah kepada Allah mereka, menyembah kepada Tuhan mereka. Kita dapat melihat, oh imannya ini, oh imannya ini, oh imannya ini. Nah, kita harus menunjukkan juga kepada dunia bahwa kita ini adalah milik Kristus dan Yesus adalah Tuhan kita. Dengan bagaimana kita menunjukkan? Dengan tidak hanya dengan cara hidup kita, tetapi dengan kesetiaan kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin saat ini ya memang selama hampir 1 tahun ini kita tidak bisa ibadah bersama-sama dalam gedung gereja, ya kan? Karena apa? Karena wabah yang sedang merebak saat ini itu COVID-19 ini. Ya, sehingga kita menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dihendaki. Makanya kita melaksanakan ibadah kita secara online. Nah, saya berharap Bapak Ibu dalam ibadah secara online pun Bapak Ibu tetap memiliki kerinduan yang dalam sama seperti waktu berkumpul dengan saudara seiman di dalam gedung gereja. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu, yang keempat, mengapa hari Sabat hari perhentian tidak hanya dikatakan sebagai hari yang kudus yang sudah ditetapkan dan yang itu menguntungkan bagi kita sebagai orang Kristen untuk mempersembahkan diri kita pada Tuhan dan sebagai tanda kita pada dunia bahwa kita adalah milik Kristus dan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yang keempat, hari perhentian atau hari Sabat ini dikhususkan oleh Tuhan sebagai hari apa? Sebagai hari yang kudus. Saudara lihat orang Israel kalau sudah mau masuk pada hari Sabat, apa yang mereka lakukan? Betul-betul itu dijaga. Sampai saat ini tradisi itu masih ada. Dikhususkan bagi mereka. Tidak bekerja, mereka betul-betul menjaga, berjalan harus dibatasi sekian ribu langkah. Bahkan sebelum hari Sabat itu mereka sudah tidak membuka usaha toko atau bisnis mereka tidak melakukan apapun. Karena mereka tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang kudus. Bagaimana dengan kita yang percaya pada Yesus? Harusnya kita jadikan itu hari yang kudus bagi kita juga. Yang kelima, hari perhentian atau hari Sabat itu dapat dilihat sebagai hari, suatu hari yang mana sebagai janji Allah bahwa Allah bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan kita, memenuhi segala keperluan kita, orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari Sabat itu juga sebagai hari yang mana Allah terbuka terhadap seruan semua umatnya, terhadap doa orang yang percaya kepadanya. Itulah hari Sabat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, inilah karunia ketiga yang Yesus tawarkan kepada orang yang percaya dan orang yang mau percaya. Tidak hanya pengampunan, tidak hanya kepenuhan, tetapi kebebasan bagi kita. Nah kalau kita melihat masih banyak lagi orang yang mengikut Yesus, tetapi kalau kita melihat sangat-sangat disayangkan minat dan niat orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus bukanlah kepada hal-hal yang rohani. Banyak kalau kita melihat minat dan niat orang yang mengikut Yesus hanya kepada hal-hal jasmani. Mereka hanya tertuju pada hal-hal jasmani. Bukan hanya kesembuhan, tetapi kepenuhan bagi dirinya. Nah mari pada hari ini saya mau mengajak Bapak sekalian, jangan kita hanya tertuju pada hal-hal jasmani, kekayaan, harta dunia ini.
Tetapi mari kita tertuju hanya kepada hal-hal rohani. Maka apa yang ada Tuhan percayakan bagi kita secara jasmani itu akan dilimpahkan bagi kita, karena Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu, firman Tuhan katakan, menurut kekayaan yang kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan yang ditambahkan, tetapi yang ditambahkan itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak kita hanya terpaut pada hal-hal yang jasmani, yang ditambahkan yang kita kejar, bukan kerajaannya terlebih dahulu yang kita cari. Padahal waktu kita mencari kerajaannya, maka yang ditambahkan itu akan datang di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan keperluan anaknya menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Inilah 3 hal yang Yesus tawarkan, 3 karunia kepada kita. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua, marilah kita mau menerima apa yang Yesus tawarkan kepada kita pada hari ini. Pertama, pengampunan. Bagi orang yang belum mendapat pengampunan daripada Tuhan, atau yang baru memulai percaya, saya mau katakan terimalah pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua, terimalah kepenuhan. Dan yang ketiga, terimalah kebebasan yang daripada Tuhan. Dibebaskan dari segala keterikatan yang ada, sehingga kita boleh mengarahkan hati kita, hidup kita kepada hal-hal yang rohani, bukan hanya secara jasmani. Amin. Mari dengan kita hidup lebih sungguh lagi bagi Tuhan mulai saat sekarang ini. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ini kita sudah hidup di akhir zaman, di mana dikatakan firman Tuhan, dunia ini semakin jahat. Bapak Ibu bisa melihat setelah pelantikan negara besar, yaitu Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa lihat presidennya adalah, saya lupa nama jelasnya, tapi Biden, tahunya Biden terpilih. Bapak Ibu lihat sekarang sedang menyebar di media sosial. Saya nggak tahu itu apakah hoax atau benar, tapi saya hanya menggambarkan jikalau memang itu suatu kebenaran. Ini menandakan bahwa dunia ini sudah semakin jahat. Yang dikatakan salah satu menteri daripada Biden ini di kabinet presiden Amerika sekarang adalah seorang LGBT. Dengan lantang, dengan tanpa rasa malu dan rasa takut, ia menyatakan dia didampingi oleh suaminya. Loh, dia siapa? Laki apa perempuan? Dia adalah seorang laki-laki, dan dia menandakan diri seorang perempuan, dan dia membawa seorang pria yang dikatakan itu adalah suaminya. Ini menandakan bahwa dunia sudah semakin jahat. Urat malunya dah putus, saudara. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa lagi rasa malu. Dengan percaya dirinya memperkenalkan. Semoga ini hoax, bukan kebenaran. Tetapi sekali lagi firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Dunia ini semakin jahat. Dan sebagai orang percaya kita harus waspada dan berjaga-jagalah. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima karunia yang daripada Tuhan, baik karunia pengampunan, baik karunia kepenuhan, baik karunia kebebasan, marilah hidup lebih sungguh lagi bagi Tuhan mulai sekarang ini. Jangan ditunda lagi, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Mari kita berdoa, kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama ini boleh mengingatkan kami kembali, dan ini boleh menyadarkan kami untuk kami boleh tetap waspada. Baik orang-orang yang belum percaya dan kemudian mau percaya, dan biarlah oleh firman Tuhan ini yang mulai mau percaya, mereka boleh menerima yang namanya pengampunan dosa daripada Tuhan, dengan hidup masuk dalam pertobatan yang sungguh dan sejati di dalam Tuhan. Yang kedua adalah menerima kepenuhan yang daripada Tuhan, dan yang ketiga menerima kebebasan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dan kami yang sudah percaya, yang sudah menerima pengampunan, kepenuhan, dan kebebasan ini, biarlah kami semakin giat lagi hidup di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepada Tuhan, untuk tidak bermain-main lagi di dalam hidup ini, karena waktu ini terbatas dan hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami
anak-anak Tuhan, umat-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami roh yang peka, yang dapat membedakan yang daripada dunia ini dan yang daripada Allah, sehingga kami dapat memilih apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang boleh menyenangkan hati Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara. Firman Tuhan akan hidup dalam hidup umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan melalui khotbah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pimpinanmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami bersyukur berfirman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak sebagai Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bersorak sebagai Tuhan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah yang luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini meskipun secara online, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah diberkati, sudah dikuatkan oleh Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita di dalam doa, saya akan menambahkan terlebih dahulu satu pengumuman, yaitu saya memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Minggu tanggal 8 Februari 2021, yaitu minggu depan yang akan datang, kita tidak melaksanakan ibadah secara offline di dalam gedung gereja. Namun kita tetap melaksanakan ibadah kita secara online, dikarenakan masih situasi kondisi keadaan yang masih belum memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah kita secara offline. Meskipun boleh 50% melaksanakan di dalam gedung gereja, tetapi kita menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dihendaki. Kita saling menjaga satu sama lain Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan karena itu untuk ibadah secara offline di dalam gedung gereja nanti kalau sudah bisa kita laksanakan akan diumumkan kembali. Namun minggu depan kita tetap melaksanakan ibadah kita secara online. Tetap bersemangat, biarlah api yang daripada Tuhan membakar hati dan hidup Bapak Ibu sekalian untuk tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan akhiri ibadah kita secara online ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus di dalam hidup kami, di mana kami masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk kami boleh duduk diam, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini, yang menguatkan kami, yang menegur kami, bahkan mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami dapatkan pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi Roh Kudus yang menanamkan di dasar hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi benih yang tertabur di hati kami, di tanah yang subur ini boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani. Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan. Biarlah segala mara bahaya mau terjadi untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah yang sedang merebak saat ini dijauhkan, dihindarkan, ditolak patahkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah kiranya Tuhan kirimkan malaikat Tuhan untuk memagari, membentengi tiang awan, tiang api Tuhan menyertai umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan pada saat ini, dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar secara ekonomi karena wabah ini, Tuhan hamba percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang dapat memberkati, menyediakan, melimpahkan menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa bahwa Yesus akan menyediakan bagi anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan untuk dapat menghasilkan bagi kehidupan mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menyediakan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan meminta-minta roti, melainkan memberi roti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami berdoa bersatu hati pada hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan Tuhan tolong campur tangan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang mana saat ini sedang terinfeksi dengan wabah virus corona ini Tuhan, yang semakin hari terjadi peningkatan. Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan, sebagai masyarakat, berikan kami ketaatan, kepatuhan kepada protokol yang dihimbaukan oleh pemerintah bagi kami sebagai masyarakat, untuk kami mentaatinya Tuhan, untuk kami mentaati dengan sepenuh hati kami, agar wabah ini tidak berkepanjangan Tuhan, tetapi ini dapat diputus melalui setiap kami pribadi masing-masing. Dan Tuhan tolong pemerintah, dari presiden, wakil presiden, jajaran dan kepala-kepala daerah, untuk mereka Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, diberikan juga kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tolong pemerintah untuk dapat menangani ini dengan baik dan benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka juga. Kami berdoa buat aparat keamanan dan tim medis, Tuhan perlindungan Tuhan nyata juga
kepada mereka yang berhadapan secara langsung, kepada orang-orang yang terinfeksi dengan virus ini. Tuhan, sudah banyak korban jiwa. Kami mohon biarlah kiranya dari para medis ini perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Di dalam nama Yesus. Berdoa berpulau Bali, tempat di mana kami berada. Dan dimanapun umat Tuhan saat ini yang menyaksikan tayangan ini berada. Biarlah di mana tempat kami berada, itu Tuhan berkati. Kesejahteraan Tuhan turun. Perlindungan Tuhan turun. Di dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berdoa, berkati 1 minggu ke depan ini Tuhan, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Tuhan memberkati dalam rumah tangga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang. Shalom Aleichem, Besen Hamasiah.